Ya, kita lanjut ke mulai masuk ke materi pengaturan material. Dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan mulai berkenalan dengan yang namanya PBB sektor perkebunan. Yang dibahas dalam video pembelajaran kali ini yaitu hanya 3 hal, nggak begitu banyak, yaitu mengenai yang masuk dalam objek pajak PBB sektor perkebunan, kemudian area-area dalam PBB sektor perkebunan, serta tata cara penilaian dan penghitungan BBB terutang. Nah, objek pajak PBB P5R. Sebelum kita masuk ke objek pajak PBB perkebunan, kita lihat dulu nih latar belakang dari ditentukannya objek pajak PBB P5L. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang masuk dalam objek pajak PBB P2, ya, karena Undang-Undang PDRD mengatur mengenai pajak daerah, maka undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai PBB P2 sebenarnya. Nah, dalam undang-undang tersebut dibatasi bahwa objek PBB P2 adalah bumi dan bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ya, jadi ada kata-kata kecuali di sini menandakan bahwa selain itu, ya, yang masuk dalam kategori setelah kata-kata kecuali ini bukan objek pajak PBB 2. Ya. Oleh karena itu, yang masuk kategori kecuali ini itu adalah objek pajak PBB 5L. Ya. Nah, kalau ada keterangan lanjutannya bahwa yang dimaksud dengan kawasan di sini, ya, ini adalah di penjelasan Undang-Undang Pasal 77, bahwa yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan atau bangunan, ya, kata-katanya di Undang-Undang, yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perusahaan perhutanan, dan perusahaan pertambangan yang diberikan hak guna usaha perkebunan, ya, yang pertama hak guna usaha perkebunan, ya. Kemudian ada tanah yang diberikan HPH atau hak pengusahaan hutan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Oke, kita akan berbicara mengenai tanah yang ini nih, tanah dan bangunan ini, yaitu yang diberikan hak guna usaha perkebunan, yang diberikan hak pengusahaan hutan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Sebenarnya ini yang kasta tertingginya pengaturan mengenai objek pajak PBB P5L. Ya, meskipun bukan spesifik mengatur mengenai objek pajak PBB P5L, namun ketentuan inilah yang menjadi pedoman dalam mengatur objek pajak PBB P5L. Jadi jangan sampai pengaturan objek pajak PBB P5L sebenarnya berbenturan dengan pengaturan di Undang-Undang PDRD pasal 77 ini. Ya. Nah, berdasarkan ketentuan tadi, apa sih ini maksud dengan objek pajak PBB perkebunan? Gampangnya adalah bumi atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan, ya. Jadi inline dengan pengaturan yang ada di Undang-Undang PDRD pasal 77, ya, bahwa ini yang berada di kawasan perkebunan. Apa sih definisinya kawasan perkebunan? Kawasan perkebunan yaitu satu areal yang tercantum dalam izin usaha pengelolaan perkebunan. Tentu saja ini adalah ketentuan yang diatur di PMK, ya, PMK 186 tahun 2019. Ya, kalau teman-teman mau melihat pengaturan mengenai objek pajak PBB 5L, ada di PMK 186 tahun 2019. Ya. Nah, yang pertama, kawasan perkebunan itu adalah satu area yang tercantum dalam izin usaha pengelolaan perkebunan. Ya. Ini adalah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu lebih tepatnya di Direktorat Jenderal Perkebunan. Ya, jika nomenklatur sampai saat ini belum berubah. Oke. Kemudian yang kedua yaitu area yang tercantum dalam hak guna usaha sebagaimana diatur di Undang-Undang PDRD tadi. Yang ketiga yaitu areal selain poin 1 dan poin 2. Ya. Jadi selain ini
tapi merupakan satu kesatuan yang secara fisik tidak terpisahkan dengan areal di nomor 1 dan nomor 2. Ini akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, dari ketentuan ini, dari ketentuan 1, 2, dan 3 ini, ya, ada satu hal yang dapat kita ambil kesimpulan, yaitu bahwa objek pajak perkebunan, jenis buminya itu hanya permukaan bumi saja. Oke ya. Nah, izin usaha perkebunan, prosedur pengurusannya, yaitu ini adalah yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 bahwa lebih dulu perusahaan perkebunan mengajukan izin prinsip, ya, izin prinsip dulu, kemudian dia akan mendapatkan izin lokasi, baru kemudian dia mendapatkan namanya izin usaha perkebunan, ya, diterbitkan izin usaha perkebunan yang dapat berupa ada IUP B, IUP dan IUP P, gitu ya. Apa sih ini IUP B, IUP dan IUP? IUP B ini adalah yang pertama, ini adalah izin usaha perkebunan budidaya. Nah, perkebunan seperti apa yang diberikan IUP B ini? Ini adalah perkebunan yang hanya berupa pengelolaan lahan perkebunan saja. Ya. Sedangkan IUP P, nah ini adalah izin usaha perkebunan pengolahan, di mana yang diberikan izin IUP P ini adalah perusahaan perkebunan yang hanya memiliki pabrik pengolahannya saja. Oke, jadi berbeda dengan IUP B ini adalah yang punya perkebunan saja, sedangkan yang IUP P ini yang hanya mempunyai pabrik pengolahannya saja. Oke. Dan yang kita sebut dengan IUP, izin usaha perkebunan saja, polos gitu ya, merupakan atau diberikan kepada perusahaan yang mengelola lahan perkebunan yang terintegrasi dengan pabrik pengolahannya. Oke. Nah, yang menjadi objek pajak PBB P5L itu hanya kawasan perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan IUP dan IUP saja, ya. Sedangkan diatur tegas bahwa untuk izin usaha perkebunan berupa IUP itu bukan merupakan objek pajak PBB P5L. Jadi yang menjadi objek pajak PBB P5L hanya perkebunan yang diberikan izin berupa IUPB, izin usaha perkebunan budidaya, dan IUP, izin usaha perkebunan, biasanya kita sebut dengan izin usaha perkebunan terintegrasi. Oke. Nah, ini diatur di Peraturan Menteri Pertanian tahun 98 tahun 2013 dan Permentan 5 tahun 2019. Nah, sebelum Permentan 98 tahun 2013 berlaku, ada satu lagi nih, ya, yang masih menjadi objek pajak PBB perkebunan, yaitu namanya izin tetap usaha budidaya perkebunan. Ya. Izin tetap usaha budidaya perkebunan. Nah, ini hanya perbedaan nomenklatur saja atau perbedaan nama saja antara izin-izin di Permentan nomor 98 tahun 2013 ini, karena izin tersebut masih ada yang berlaku hingga saat ini. Oleh karena itu, jika ada perkebunan yang memiliki izin berupa izin tetap usaha budidaya perkebunan, maka izin tetap tersebut menjadi bagian dari objek pajak PBB P5L. Ya. Nah, setelah memperoleh izin usaha, baru perusahaan perkebunan dapat meminta atau mengusahakan untuk memperoleh hak guna usaha. Tentu saja proses perolehan hak guna usaha ini sangat lama. Ya. Lalu, mengapa objek PBB P5L yang baru mempunyai izin usaha perkebunan itu sudah ditetapkan sebagai objek PBB perkebunan? Karena di Permentan 98 tahun 2013 ya, itu sempat di rezim sebelumnya itu dinyatakan di pasal 40-nya bahwa perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP wajib menyelesaikan perolehan hak atas tanah. Oke. Artinya semua perusahaan yang telah memiliki IUP, ya,
itu dikategorikan wajib memiliki HGU. Sehingga ditetapkanlah bahwa yang sudah punya izin usaha perkebunan dianggap merupakan objek PBB P5L. Ya. Nah, ini adalah contoh dokumen izin usaha perkebunan. Ya. Mengapa izin tersebut dapat kita gunakan sebagai dasar? Karena informasi yang tercantum dalam izin usaha perkebunan itu sudah cukup lengkap, di mana izin tersebut sudah mencakup mengenai identitas wajib pajak, ya, termasuk pemimpinnya, kemudian juga termasuk identitas dari si objek pajaknya, sehingga lebih mudah untuk melakukan cross check antara yang diakui oleh wajib pajak dengan keadaan yang diakui oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian. Ya. Kita kembali ke izin usaha perkebunan. Nah, jika tadi di Permentan tahun 98, kalau teman-teman perhatikan bahwa skema ini berbeda dengan slide sebelumnya. Ya, berbeda ya. Nah, jika di slide sebelumnya izin usaha perkebunan harus diminta terlebih dahulu, ya, baru mendapatkan hak guna usaha, ya, di sini. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019, ya. Nah, skema ini diputar. Jadi sekarang perusahaan perkebunan yang ingin mengelola perkebunan di wilayah Indonesia terlebih dahulu harus memiliki hak guna usaha terlebih dahulu, ya, baru membuat izin usaha perkebunan. Oke. Sehingga saat ini pengaturan mengenai objek pajak PBB P5L sudah lebih sesuai dengan Permentan 5 tahun 2019, di mana ketika kita bilang bahwa yang termasuk objek pajak PBB P5L adalah yang telah memiliki atau yang telah diberikan hak guna usaha. Artinya sudah inline antara peraturan yang ada di DJP, peraturan yang ada di Kementerian atau Ditjen Perkebunan dengan Undang-Undang PDD tahun 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke. Apa itu hak guna usaha? Nah, misalkan di sebuah lahan perkebunan, maka hak guna usaha dokumen hak guna usaha itu menyantumkan atau mengesahkan wilayah seluas bidang tanah ini menjadi milik si pemegang HGU. Ya, ini adalah contoh HGU. Saya rasa sama dengan IUP. Mengapa hak guna usaha ini dapat dijadikan dokumen yang mengacu kepada penetapan objek PBB P5L karena sudah lengkap, sudah memiliki data mengenai subjek pajak dan juga mengenai objek pajaknya, sehingga DJP memiliki data untuk melakukan cross check antara data yang disampaikan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh negara. Kemudian yang menjadi objek pajak PBB sektor perkebunan tadi yang nomor 1 adalah yang memiliki IUP, yang kedua yang telah diberikan HGU, ya. Yang ketiga adalah area yang tidak terpisahkan. Oke. Wilayah yang tidak diberikan HGU atau areal tidak diberikan HGU yang merupakan satu kesatuan secara fisik, ya, nempel dia. Ini contohnya. Misalnya ini adalah wilayah HGU atau wilayah IUP, ya. Bagian ini, ya, ini merupakan wilayah HGU, wilayah IUP. Artinya dia sudah menjadi objek pajak PBB2 berdasarkan poin 1 dan poin nomor 2 yang tadi di slide sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana dengan pabrik yang ada persis ada di sekitar HGU? Nah, ini masuk kategori masih secara fisik tidak terpisahkan. Oke, karena dia nempel, ada di tempat HGU-nya. Ya. Demikian halnya jika pabrik ini berjarak misalnya 2 km dari HGU, dari wilayah yang diberikan HGU,
masih menempel secara fisik gitu ya dengan jalan yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Maka pabrik ini pun, wilayah ini pun masih kategori objek pajak PBB P5L karena dia merupakan kesatuan yang secara fisik tidak terpisahkan. Ya. Namun beda halnya jika pabriknya tidak dihubungkan dengan, tentu saja ini ada jalan protokol jalan negara gitu misalnya antar dari HGU ke pabrik. Tapi tentu saja hal ini tidak masuk kategori yang secara fisik tidak terpisahkan, ya. Jadi jika ada kasus seperti ini, itu yang harus dilalui oleh jalan umum, gitu ya, maka pabrik yang di sini bukan objek pajak PBB P5L, tapi objek pajak PBB P2. Materi berikutnya itu mengenai areal-areal dalam PBB sektor perkebunan. Sebenarnya pembagian areal-areal ini hanya untuk kepentingan penentuan atau penghitungan NJOP saja, ya. Jadi ini bukan atau tidak dikenal dalam peraturan-peraturan di Kementerian Pertanian atau di Badan Pertanahan gitu ya. Ini hanya untuk kepentingan DJP dalam menentukan atau dalam menghitung NJOP. Nah, dalam penentuan NJOP maka bumi dikategorikan atau dibagi-bagi ke dalam beberapa areal. Itu ada areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, dan areal emplasemen. Nanti kita akan berkenalan di materi atau di slide berikutnya mengenai definisi dari masing-masing areal. Nah, selain bumi juga ada bangunan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa definisi dari bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap. Nah, bangunan ini masuk semuanya di areal emplasemen. Jadi kalau ada wilayah atau ada areal yang berdiri bangunan di atasnya, maka dia masuk kategori areal emplasemen. Ya, udah pasti. Ya. Kemudian ada area yang tidak dikenakan PBB. Yang pertama yaitu area lainnya. Area lain ini adalah area sebagaimana disebut di pasal 3 Undang-Undang PBB. Yaitu salah satu misalnya ada fasilitas untuk sosial ya, yang tidak ditujukan untuk memperoleh profit, untuk kuburan, untuk situs purbakala, dan semacamnya. Kita sudah pernah berkenalan di materi sebelumnya. Dan berikutnya adalah area yang dipunyai haknya oleh pihak lain atau dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak lain. Nah, jadi kalau ada bagian dari objek pajak PBB 5L, misalnya ada di dalam bagian IUP atau ada di wilayah yang di dalam HGU, tapi wilayah tersebut dimanfaatkan sepenuhnya secara nyata, ya, dan sah oleh pihak lain, ya, maka itu bukan area dikenakan PBB P5L. Ya. Dia tidak dikenakan PBB P5L. Jadi dikeluarkan wilayah tersebut, ya, dikeluarkan penghitungannya dari penghitungan PBB terutang sektor perkebunan. Jika ada wilayah ya, yang dipunyai haknya atau dimanfaatkan sepenuhnya secara nyata dan sah oleh pihak lain. Nah, yang dimaksud dengan area produktif perkebunan ya, itu adalah area yang telah ditanami dengan tanaman perkebunan, gampang ya. Jadi contohnya, nah ini merupakan contoh dari area produktif di mana sudah ada tanaman-tanaman atau tegakan-tegakan yang berdiri di area tersebut. Ya. Nah, dalam pengelolaan perkebunan tidak ada nih dikasih plang atau namai bahwa ini adalah areal produktif perkebunan, nggak ada. Ini hanya istilah areal-areal ini hanya ada di penentuan NJOP saja. Jadi dalam menghitung NJOP, area yang sudah ditanami perkebunan seperti ini, ya, kita masukkan kategori sebagai areal produktif. Kemudian ada areal belum produktif perkebunan, nah, atau
belum produktif gitu ya gampangnya ya. Nah, ini adalah area-area yang memang sudah atau memang ditujukan untuk ditanami, ya, namun belum ditanami tanaman perkebunan sesuai dengan namanya. Ya. Nah, areal yang masuk kategori areal belum produktif perkebunan ini itu bisa jadi berupa areal yang memang belum diolah, ya, jadi masih memang lahan mentah gitu ya, benar-benar belum diolah, atau areal yang sudah diolah tapi memang belum ditanami untuk tahun pajak tersebut. Ya. Jadi sudah siap ditanam, tapi memang belum ditanam. Ya, jadi yang pertama ada area yang belum diolah, yang kedua ada area yang sudah diolah tapi belum ditanami, dan yang ketiga yaitu namanya area pembibitan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi beberapa perkebunan tersebut harus ditanam dulu bibitnya di suatu lokasi tertentu, baru kemudian ditanam. Nah, kategori area pembibitan ini meskipun ada tanaman di atasnya, tetap masuk kategori area belum produktif. Ya, karena ini masih dalam tahap pengembangan awal. Kemudian area tidak produktif. Nah, ini memang area benar-benar tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Contohnya adalah ini, ya. Nah, bantaran sungai, contoh seperti itu ya. Atau wilayah yang terjal, yang curam, ya, tebing, yang memang tidak mungkin ditanam tanaman perkebunan di atas area tersebut. Ya, karena kan wilayah Iup bisa jadi termasuk di dalamnya ada rawa, ada tebing yang memang tidak mungkin ditanami oleh tegakan, oleh misal tanaman sawit. Nggak mungkin nih, karena memang kondisi geografisnya tidak memungkinkan. Jadi memang harus kita keluarkan, kita masukkan ke dalam kategori area tidak produktif. Berikutnya yaitu ada area pengaman perkebunan. Nah, ini adalah area dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan. Nah, contohnya jalan, ya. Nah, wilayah ini nih, nah, meskipun kanan kirinya adalah area produktif, gitu ya, ini area produktif, maka yang menjadi wilayah jalan ini dapat dikategorikan sebagai area pengaman, gitu ya, dapat dikategorikan sebagai area pengaman. Berikutnya area emplasemen. Nah, ini yang tadi kita diskusikan bahwa yang ada di atas area emplasemen itu merupakan area yang digunakan untuk mendirikan bangunan atau fasilitas lain sebagai penunjang, termasuk jalan yang diperkeras, gitu misalnya. Nah, ini contohnya. Jika dari Iup seluas di gambar ini luas Iup, nah, makanya adalah objek PBBP 5L gitu ya. Dan ini adalah area produktif, ya. Kita lihat bahwa karena banyak tumbuhannya yang kita kategorikan sebagai area produktif, maka area yang masuk kategori ini, kasih stabilo ini masuk kategori area emplasemen karena berdiri di atasnya apa? Bangunan. Masuk kategori area emplasemen. Jadi ada 5, ada areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, dan areal emplasemen dengan karakteristiknya masing-masing. Mengapa harus dibedakan? Nah, karena kita harus menentukan berapa besarnya NJOP untuk masing-masing areal tersebut. Nah, ada sedikit perbedaan dalam PBB sektor perkebunan mengenai bagaimana menghitung NJOP untuk masing-masing areal. Nah, untuk areal produktif, ya, karena area produktif itu di atasnya ada tanah dan ada juga tegakannya, tanamannya, maka dia menggunakan 2 penghitungan. Yang pertama adalah perbandingan harga. Ini untuk menentukan berapa besarnya NJOP tanah, dan pendekatan biaya. Ini untuk menentukan berapa besarnya nilai dari tegakan yang mempengaruhi nilai keseluruhan dari area produktif. Nah, ini disebut dengan namanya biaya investasi tanaman. Nanti akan
kita bahas di slide berikutnya. Jadi untuk area produktif ada dua, ya, menghitung tanahnya, ya, ini tanahnya, dan juga menghitung bangunannya. Kemudian untuk area belum produktif, ini termasuk kategori semuanya, area belum produktif, area tidak produktif, ya, ini menggunakan perbandingan harga tanah. Ya. Kemudian untuk area pengaman ini menyesuaikan dari area yang belum produktif. Nah, jadi untuk menilai area pengaman cukup dilakukan adjustment aja dari area belum produktif. Biasanya adjustmentnya adalah adjustment yang nggak tahu deh, bisa positif bisa negatif, tergantung dari apa yang dilihat oleh penilai di lapangan. Kemudian berikutnya ada area emplasemen. Nah, karena tadi area emplasemen itu berdiri bangunan di atasnya, maka juga ada dua pendekatan digunakan. Yang pertama adalah perbandingan harga tambah dengan pendekatan biaya untuk bangunan. Oke. Nah, ini kelima areal ini dibedakan karena memang karakternya berbeda dan penilaian NJOP-nya ada yang. Nah, kita bicara sebentar mengenai biaya investasi tanaman. Biaya investasi tanaman ini merupakan jumlah biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang diinvestasikan untuk pemeliharaan tanaman. Oke ya. Jadi intinya ini biaya untuk menumbuhkan tanaman tersebut sampai umur tertentu. Ya, misalnya baru tahun pertama, maka dihitung berapa biayanya untuk menumbuhkan tanaman sawit misalnya umur 1 tahun, umur 2 tahun. Jadi berbeda-beda. Ya. Nah, ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Saat ini yang mengatur ada itu di Cap 185 PJ 2020 yang saat ini berlaku. Nah, BIT ini ditetapkan untuk masing-masing wilayah kerja, untuk masing-masing jenis tanaman, untuk setiap umur tanaman per meter persegi. Artinya, dalam menentukan BIT ini tidak perlu lagi memerlukan proses penghitungan, sebagaimana yang dikenal sebelum berlakunya PMK 186. Ya, waktu itu namanya adalah standar investasi tanaman, di mana standar investasi tanaman harus terlebih dahulu dihitung oleh para penilai di Kanwil waktu itu ya. Nah, sekarang dengan adanya Cap 185 PJ 2020, maka tanda kutip tinggal dipakai saja. Tinggal disesuaikan dengan wilayah kerjanya, jenis tanamannya, umur tanamannya. Tinggal disesuaikan saja, tinggal diambil dari Cap tersebut. Nah, ini adalah penghitungan PBB terutang ya sebelum PMK 186 ya, bahwa dihitung dulu berapa nilai masing-masing areal ya, dijumlah, kemudian menjadi nilai bumi per meter persegi ya. Ada proses klasifikasi, baru kita hitung berapa NJOP-nya. Nah, dengan berlakunya PMK 186, kedua proses ini di skip ya, sudah nggak ada lagi ya. Sekarang dengan berlakunya PMK 186 tidak ada lagi proses pengklasifikasian nilai bumi ke NJOP bumi per meter persegi. Nah, saya lebih suka menggunakan skema seperti ini dalam penghitungan PBB terutang ya, dimana perhatikan bahwa untuk NJOP bumi diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh NJOP bumi untuk masing-masing areal ya. Kemudian ditambahkan dengan NJOP bangunan. Ya, jadi cari dulu berapa NJOP bumi, berapa NJOP bangunan. Ini adalah langkah pertama. Kemudian setelah kita jumlah, ini dia yang namanya adalah NJOP ya. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Kemudian dikurang dulu dengan NJOP TKP, yaitu sebesar 12 juta ya. 12 juta untuk semua sektor PBB P5L ya. Perkebunan pun menggunakan NJOP TKP 12 juta dan NJKP-nya adalah 40%. Ini adalah persentase NJKP. Ya, untuk PBB sektor perkebunan ditetapkan NJKP-nya sebesar 40%.
baru kita kalikan dengan tarif, dapat dicari berapa PBB terutangnya. Contoh, ini adalah contoh yang ada di bahan ajar ya teman-teman. Contohnya ini ada contoh yang sama, ada beberapa hal kita perhatikan ya. Nah, kita lihat bahwa yang pertama, kita lihat area yang sudah ditanami seluas 1000, sudah ditanami, artinya kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah areal produktif ya. Area produktif dihitungnya gimana NJOP-nya, yaitu dengan menghitung NJOP tanahnya ditambah dengan biaya investasi tanaman ya. Kemudian ada informasi detail mengenai areal produktif ya, nanti kita perhatikan. Nah, ternyata sudah dikasih tahu nih NJOP untuk tanah pada area ini yaitu sebesar 85.000 per meter persegi. Oke, artinya setengah proses untuk menghitung NJOP area produktif sudah kita dapat. Tinggal mengalihkan 1770 hektar ya, berapa luasnya dikalikan dengan NJOP-nya. Tapi itu baru NJOP untuk tanahnya saja. Kita masih harus menjumlahkan dengan biaya investasi tanaman ya. Kemudian berikutnya ada areal yang belum ditanami oleh perusahaan. Oke, artinya masuk kategori areal belum produktif ya. Sudah ada luasnya dan sudah ada NJOP-nya. Tinggal dikalikan saja. Kemudian ada areal yang digunakan untuk bangunan perkantoran dan pabrik. Artinya nomor 3 ini adalah areal emplasemen ya. Jadi ada areal emplasemen luasnya 1 hektar dengan NJOP 354.000. Kemudian areal yang tidak dapat diusahakan. Oke, kalau tidak dapat diusahakan artinya ini merupakan areal tidak produktif. Nomor 5, areal digunakan sebagai pengaman kegiatan usaha perkebunan. Artinya ini adalah areal pengaman. Dan nomor 6 apa nih? Areal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB. Wah, apa nih? Ya. Artinya areal ini yang nomor 6 ini adalah masuk kategori areal yang tidak dikenakan PBB. Ya, atau biasa kita istilahkan dengan namanya areal lainnya. Oke, coba silakan kembali ke slide sebelumnya, teman-teman lihat bahwa areal lainnya itu adalah areal yang sudah disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB. Nah, berikutnya adalah informasi mengenai bangunan. Oke, kita tahu ada bangunan. Oke. Nanti nomor 7 ini akan kita gunakan dalam menghitung NJOP untuk areal emplasemen ya. Karena emplasemen itu ada nilai tanah ditambah dengan NJOP tanah dengan NJOP bangunan. Cukup mudah karena ini sudah diketahui luasnya, sudah diketahui NJOP-nya. Tinggal dikalikan saja untuk mendapatkan total NJOP bangunan. Ya. Nah, untuk memudahkan juga nanti kita lihat di skema berikutnya, meskipun bangunan ini ada di areal emplasemen, nanti sesuai dengan proses penghitungan pada SPPT, nanti NJOP bangunan ini akan kita pisahkan saja. Dihitung dulu NJOP buminya berapa, ya. Meskipun bangunan ada di areal emplasemen, ya, tapi bukan harus ya, karena sesuai dengan proses penghitungan di SPPT, teman-teman bisa lihat di bahan ajar bahwa dibutuhkan berapa NJOP bumi dan berapa NJOP bangunan, ya. Jadi ketika menghitung areal emplasemen, nanti hanya nilai tanahnya saja. Hanya NJOP tanahnya saja. Sedangkan NJOP bangunan meskipun ada di areal emplasemen, tapi penghitungannya dipisahkan saja agar kita mengetahui berapa NJOP bangunan dari objek pajak PBB P5L. Nah, ada satu lagi informasi nomor 8, yaitu informasi mengenai biaya investasi tanaman untuk objek tersebut. Kita sudah mengetahui ada umurnya, ya,
dan ada berapa biaya investasi per meter persegi. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan informasi yang kita punya tadi. Kembali di sini, lihat bahwa kita perlu menghitung NJOP buminya, yaitu NJOP untuk masing-masing areal, ya, dan juga ditambah dengan NJOP bangunan. Tujuannya hanya agar penghitungan ini sesuai dengan SPPT, karena teman-teman nanti akan di dunia usaha nanti akan diminta untuk menyesuaikan penghitungannya dengan format SPPT yang sudah ditetapkan. Jadi meskipun tadi kita tahu bahwa areal emplasemen ini isinya adalah tanah dan bangunan, tapi untuk NJOP buminya itu hanya tanahnya saja. Berbeda dengan area produktif di mana tegakannya atau tanamannya, meskipun itu kita anggap sebagai quote and quote bangunan, tapi dia masuk ke penghitungan NJOP bumi dari area produktif. Namun tidak seperti bangunan. Bangunan dihitung terpisah dari penghitungan areal emplasemen. Ya. Kita menggunakan skema ini dari sampai bawah, ya, maka akan ditemukan kira-kira seperti ini. Pertama adalah NJOP area produktif, yaitu NJOP untuk tanah plus biaya investasi tanaman. Kita belum tahu nih. Sedangkan untuk NJOP tanah, jadi tinggal menggunakan informasi yang ada di kasus tadi di soal. Ini adalah luasnya. Tadi masih dalam bentuk hektar, kita konversikan dulu ke satuan meter persegi, dikalikan dengan NJOP per meter persegi. Bagaimana dengan BIT-nya? Ya. Nah, kita lihat dulu nih. Ini adalah informasi yang ada di soal bahwa ada tumbuhan yang ditanami sejak tahun 2015. Ya. Artinya kita tahu bahwa umur tanamannya, ya, karena ditanyakan adalah untuk tahun pajak 2020, maka di tahun pajak 2020 umurnya sudah 5 tahun, ya. Oke. Sesuaikan umur tanamannya, oke. Kemudian cari luasnya sesuai yang ada di informasi di kasus saja. Kita konversikan dulu setelah itu agar menghitungnya lebih mudah, karena sesuai dengan CAP Dirjen Pajak bahwa BIT-nya diberikan dengan satuan meter persegi. Oke, nah tinggal kita cari nih BIT sesuai dengan umur tahunnya, ya. Jadi ini mengikat ke umur tahunnya. Baru kita bisa hitung berapa BIT untuk masing-masing areal tahun tanam. Kita jumlahkan. Nah, dengan penghitungan ini kita dapatkan jumlah BIT untuk areal produktif. Kembali ke hitungan sebelumnya. Angka tadi kita masukkan ke BIT. Sehingga kita dapatkan NJOP areal produktif adalah sebesar angka ini. Ya, oke, lanjut. Untuk areal pengaman, areal belum produktif, areal tidak produktif, dan areal emplasemen, dalam kasus ini hitungannya cukup mengalihkan luas dengan NJOP per meter persegi. Ya, kita perhatikan bahwa luas yang digunakan menggunakan satuan meter persegi. Jangan sampai teman-teman belum mengkonversikan satuan luasnya ke meter persegi agar sesuai dengan satuan NJOP-nya. Ya. Nah, sesuai dengan skema tadi, waterfall tadi, kita harus jumlahkan dulu berapa NJOP seluruh area permukaan bumi. Ya, kita dapat angka ini dengan cara menambahkan NJOP areal produktif ditambah NJOP areal belum produktif ditambah NJOP areal tidak produktif sampai areal emplasemen. Untuk bangunan, nah, tinggal cukup mudah, tinggal luas dikalikan dengan NJOP per meter persegi, kita dapat NJOP bangunan. Nah, saat ini kita sudah dapat NJOP bumi, sudah dapat NJOP bangunan. Ya. Tinggal kita ikuti langkah sisanya saja. Nah, jika menggunakan format dalam SPPT,
ya. Ini adalah jumlah NJOP bumi dan bangunannya, ya. Maka ini adalah format penghitungan di SPPT. Pertama, NJOP sebagai dasar pengenalan PBB, kita gunakan angka di slide sebelumnya. Ini merupakan jumlah NJOP bumi ditambah NJOP bangunan, gitu ya. Kemudian dikurangi dengan NJOP TKP, 12 juta. Ini kita dapat NJOP untuk penghitungan PBB merupakan angka 1 dikurang angka 2. Ya, 1 dikurang 2. Nah, kalau di SPT biasanya ada informasi seperti ini. Kemudian presentasi NJKP-nya adalah untuk PBB sektor perkebunan semuanya adalah 40%, sehingga NJKP-nya yaitu 40% dikalikan dengan NJOP pada nomor 3, totalnya menjadi ada di nomor 5. Ya. Kemudian PBB terutang dihitung dengan cara mengalihkan NJKP nomor 5 dikalikan dengan tarif sebesar 0,5%. Oke. Tidak ada informasi mengenai pengurangan, belum ada PBB yang telah dibuat juga. Nah, sampai di akhir bahwa sekarang sudah dapat kita hitung bahwa PBB yang masih harus dibayar atas objek pajak PBB perkebunan dalam kasus tadi, yaitu sebesar angka yang ada di nomor 9. Oke. Yang penting adalah bagaimana kita memastikan kita mengetahui skema penghitungan PBB terutangnya yang di bagian tadi. Jika itu sudah kita dapatkan, maka penggunaan angka untuk pengaplikasiannya akan jadi lebih mudah, insya Allah. Oke, saya rasa materinya cukup panjang nih, 40 menit. Semoga teman-teman tidak bosan, karena susah untuk dipangkas lebih singkat lagi. Oke, saya rasa materinya sampai saat ini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi yang berikutnya.